mengenai kepemimpinan, ya udah, Jokowi memang harus turun, entah mundur teratur, entah harus dimakzulkan, tetapi Pilpres juga harus di stop, pemilihan legislatif juga harus di stop, karena kalau itu tidak di stop, ya undang-undang dasar palsu jalan terus. Dan kita tahu memang belum lama kita itu meyakini bahwa Anies Baswedan itu adalah bonekanya Amerika, serta Ganjar adalah bonekanya Xi Jinping. Ya, jadi begini, negara ini memang sedang menghadapi krisis. Satu adalah krisis kepemimpinan, yang kedua adalah krisis konstitusi. Memang kita tahu bahwa Presiden Jokowi ini akan berakhir masa kerjanya 2024, gak lama lagi lah. Meskipun ada upaya-upaya untuk memperpanjangnya, baik itu dari keinginan pribadinya, juga keinginan dari beberapa kelompok di dalam negeri, dan dugaan saya juga dari pihak asing, khususnya dari RRC, itu menginginkan perpanjangan. Yang dari RRC ini dugaan saya karena kontraknya belum selesai sama Jokowi. Salah satu kontraknya adalah mengirimkan sekian juta orang Cina daratan untuk masuk ke dalam negara Republik Indonesia, yang tidak tahu kita maksudnya apa, selain bahwa sangat mungkin itu merupakan satu invasi, upaya untuk menjajah Republik Indonesia ini. Mereka pura-pura menjadi tenaga kerja asing atau turis, tetapi sebetulnya mereka mempunyai pendidikan ketentaraan. Nah, ini sangat berbahaya. Sekalipun akan berakhir tahun 2024, akan tetapi di dalam negeri ini sudah ada gerakan untuk mencari penggantinya. Pemilihan presiden yang kira-kira dugaan saya juga bersamaan dengan pemilihan legislatif ya. Mengenai pemilihan presiden ini juga tidak lepas dari keinginan pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri maupun intervensi pihak asing, khususnya Amerika Serikat, yang menginginkan agar undang-undang dasar amandemen itu berlanjut. Sudah 20 tahun undang-undang dasar 45 ini yang asli itu pun dikudeta oleh para pengkhianat dalam negeri bekerja sama dengan pihak asing. Khususnya saya tahu persis Amerika ikut membuat konsepnya terhadap amandemen tersebut, dan itu banyak ahli-ahli yang lain sudah membuktikan. Nah, kalau undang-undang dasar 50 undang-undang dasar palsu atau amandemen itu berlanjut, maka kekacauan yang kita rasakan selama 20 tahun lebih ini akan berlanjut juga. Kekacauan dalam perekonomian, sosial, politik, munculnya komunis gaya baru,
munculnya konflik di antara umat beragama, konflik di antara intern sesuatu agama, di samping kesejahteraan rakyat, cita-cita proklamasi adil makmur sama sekali jauh dari panggang dari api, bahkan semakin rakyat itu semakin miskin, semakin tidak sejahtera. Nah, dua hal itulah, satu adalah krisis kepemimpinan yang kemudian tidak terlepas dari krisis konstitusi kita. Nah, ini harus kita selesaikan bersama. Kalau mengikuti pikiran pribadi saya, ya kita harus kembali ke UUD 45 sebagaimana tadi atau beberapa kali ini sudah disuarakan oleh tokoh-tokoh, termasuk yang hari ini ya, tokoh petisi 100 DPD yang datang ke DPR, MPR untuk minta supaya kembali ke UUD 45, MPR dibuktikan kembali dan makzul kan Jokowi. Di samping itu mengenai kepemimpinan, ya udah, Jokowi memang harus turun, entah mundur teratur, entah harus dimakzulkan, tetapi Pilpres juga harus di-stop, pemilihan legislatif juga harus di-stop, karena kalau itu tidak di-stop, ya undang-undang dasar palsu jalan terus, dan orang-orang oligarki taipan-taipan yang menjadi sponsor daripada kerusakan di Republik ini, serta pihak-pihak asing, baik itu Amerika maupun Cina, itu akan jalan terus. Dan kita tahu memang belum lama kita itu meyakini bahwa Anies Baswedan itu adalah bonekanya Amerika sama Cina, serta Ganjar adalah bonekanya Xi Jinping. Tetapi di dalam negeri ini juga ada keterbelahan orang-orang Cina, konglomerat yang menjadi sponsor dari oligarki itu, ada yang pro Amerika, pro Cina juga. Di samping pribumi Sontoloyo itu juga terbelah, ada yang suka sama Cina, ada yang suka sama Amerika. Nah, ini harus kita selesaikan. Kita harus mempunyai satu prinsip yang tidak boleh kita mundur daripadanya, dan dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bersikeras untuk memenuhi prinsip ini, yaitu kembali ke UUD 45, tidak ada lagi dualisme di dalam konstitusi, tetapi juga tolak pemilu agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Nah, minggu lalu kita sudah bicara mengenai kemungkinan kalau Jokowi mundur atau dimundurkan serta pemilu batal, maka
pemerintahan Jokowi harus digantikan oleh pemerintahan sementara atau pemerintahan transisi. Presiden seperti ini sudah terjadi. Minggu lalu kita sudah bicara soal itu, yaitu pada tahun 67. Itu Bung Karno harus dilengserkan, muncullah Soeharto sebagai presiden pemerintah transisi. Nah, inilah yang merupakan presiden politik yang menurut pendapat saya secara pribadi ini harus bisa dilaksanakan karena sudah merupakan sejarah yang tidak bisa terlepas daripada sejarah yang akan datang. Terima kasih. Ya.